Halo semuanya, pernah nggak sih masing-masing dari kita itu berpikir bagaimana menjadikan sebuah organisasi itu lebih hebat dari sebelumnya? Di era yang penuh tantangan ini, kinerja yang baik tidaklah cukup. Terutama dalam sektor kesehatan, di mana setiap keputusan dan tindakan itu memiliki dampak langsung pada kehidupan. Lalu, bagaimana cara kita memastikan organisasi kesehatan capai puncak kinerjanya? Jawabannya ada pada 5 faktor high performance organization dan 6 elemen pada SCORS model. Pertama adalah quality of management. Manajer atau pemimpin dari high performance organization adalah orang-orang yang berintegritas, bertanggung jawab, percaya diri, dan juga memiliki jiwa leadership yang tinggi. Setiap permasalahan yang datang itu mampu diselesaikan dengan cepat dan tepat karena para manajer ini memiliki tujuan yang jelas dan juga dapat bekerja secara efektif. Bayangkan saja apabila manajer di tempat kerja kamu bermalas-malasan, tidak bisa diajak berkomunikasi dan bekerja sama oleh anggota tim, tentu akan sulit juga untuk bisa mencapai HPO ini. Selain itu, seorang manajer bukan hanya pemimpin yang handal dalam pekerjaannya, namun juga bisa membawa timnya menjadi lebih baik dengan cara memberikan feedback untuk setiap pekerjaan timnya, bisa juga dengan evaluasi berkala untuk setiap pekerjaan dan mengevaluasi orang yang bekerja di bawah standar. Dengan kualitas tersebut, seorang manajer atau pemimpin dapat membawa tim ataupun organisasinya memiliki performa yang maksimal. Openness atau keterbukaan. Di sini bukan hanya pintu kantor yang terbuka, melainkan isi pikiran dan komunikasi yang terbuka, di mana setiap anggota tim dari level manapun merasa aman dalam menyampaikan ide, gagasan, bahkan kritik yang membangun tanpa takut dihakimi. Ide tanpa eksekusi hanyalah angan-angan. Disinilah high performance organization mengambil peran. Performance organization adalah mereka yang menyadari bahwa melakukan sesuatu, belajar dari kesalahan, menyesuaikan strategi di jalan adalah hal yang jauh lebih baik daripada menunggu kesempatan yang tak kunjung datang. Dan keajaiban sebenarnya terjadi ketika keduanya saling bersinergi. Openness menghasilkan ide-ide dan umpan balik yang berharga, lalu action orientation mengubah ide-ide tersebut menjadi aksi nyata dan inisiatif baru. High performance organization adalah mereka yang tidak hanya pandai berbicara, namun juga lincah dalam bergerak. Orientasi jangka panjang itu penting. Kita tidak hanya ingin menang hari ini, tapi juga bertahan dan terus berkembang di masa depan. 5 poin utama karakteristik yang berorientasi jangka panjang yang bisa kita terapkan. Yang pertama, jaga hubungan baik dan jangka panjang dengan semua pemangku kepentingan. Hubungan yang kuat, membangun kepercayaan dengan mudah berkolaborasi seperti masyarakat, dinas kesehatan, swadaya masyarakat. Kedua, fokus kita dalam melayani masyarakat sebaik mungkin. Tujuannya bukan hanya pengobatan, tapi juga edukasi dan pencegahan. Yang ketiga, tim manajemen yang berpengalaman di organisasi sudah tahu latar belakangnya. Pengalaman ini membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana. 4. Kita mempromosikan manajemen baru dari dalam. Ini memberi kesempatan kepada anggota tim untuk berkembang sekaligus memastikan nilai visi dan misi organisasi tetap terjaga. Yang kelima adalah menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Ini akan menciptakan loyalitas para pekerja. Jadi orientasi jangka panjang bukan tentang hasil yang cepat, tapi membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih sehat. Organisasi yang hebat tidak pernah berhenti berkembang. Mereka punya strategi yang jelas sehingga berbeda dari yang lain. Setiap proses kerja terus diperbaiki, dibuat lebih sederhana, disesuaikan dengan tujuan besar perusahaan. Segala hal penting dicatat secara transparan, baik finansial maupun non-finansial, agar semua orang bisa memahami arah organisasi. Dan yang terpenting, inovasi tidak pernah berhenti. Mulai dari peningkatan kemampuan tim hingga pengembangan produk layanan dan proses kerja. Inilah makna continuous improvement and renewal. Organisasi yang baik juga memerlukan karyawan yang berkinerja tinggi atau disebut juga dengan quality of employment. Karyawan yang tidak hanya memenuhi target, tapi juga berusaha mengungguli target dari standar yang sudah ditetapkan. Mereka berinisiatif untuk meningkatkan etos kerja sehingga mencapai keuntungan tim. Karyawan ini bersikap adaptif, yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan situasi, baik perubahan lingkungan atau perubahan-perubahan terhadap tantangan yang terjadi di dalam organisasi. Karyawan ini juga mampu meningkatkan skill dengan mengikuti berbagai pelatihan kompetensi yang dapat menguntungkan organisasi. Karyawan ini memberikan kontribusi maksimal secara terus-menerus atau konsisten. Mereka juga menjunjung tinggi etos kerja, kepercayaan, dan komunikasi antar anggota di sesama organisasi. SCORS model adalah alat diagnostik yang dikembangkan oleh Ken Blanchard dan rekan-rekannya untuk menilai dan membangun high performance organization. S yang pertama merupakan shared information and open communication. Informasi yang transparan dapat membuat anggota tim paham terhadap tujuan, strategi, maupun perkembangan organisasi. Sedangkan komunikasi yang terbuka dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan kepercayaan sehingga mendorong terbukanya ruang diskusi yang kreatif. Kombinasi dari keduanya dapat memperkuat kolaborasi lintas fungsi, mempercepat pengambilan keputusan, maupun meningkatkan inovasi yang terus berkelanjutan. Selanjutnya adalah visi yang kuat. Organisasi yang besar lahir dari sebuah visi yang kuat. Visi merupakan petunjuk arah bagaimana kita harus bekerja. Bukan hanya menjawab apa yang harus dilakukan, tapi mengapa sesuatu ini harus dilakukan. Dengan visi, kita akan punya nilai yang sejalan dan semangat untuk menciptakan perubahan. Adalah ongoing learning.
Visi saja tidak cukup, kita perlu terus belajar untuk mewujudkannya. Mewujudkan sebuah visi tidak bisa dilakukan secara instan, namun akan ada hambatan dan juga pencapaian yang menyertainya. Kedua hal tersebut merupakan wadah untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan juga kebijaksanaan. Dengan terus belajar, kita tidak hanya bisa menghadapi perubahan, namun kita juga bisa menciptakan sebuah perubahan. Contoh yang bisa kita lihat adalah ketika sebuah perusahaan rutin melakukan pelatihan kepada pegawainya guna meningkatkan kualitas pegawai dan juga tim. Poin selanjutnya adalah R, yaitu relentless focus on customer result, di mana suatu organisasi yang memiliki performa tinggi tidak henti memiliki fokus untuk kepuasan atau hasil nyata pelanggan. Indikator yang dipantau adalah hasil nyata atau outcome yang dapat dirasakan oleh customer, bukan hanya proses internal saja. Contoh konkret penerapan relentless focus on customer result pada organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, salah satunya adalah jumlah vaksinasi yang meningkat, misalnya 1 juta dosis pada rumah sakit tertentu. Sebaiknya jangan berpuas atau terlalu senang dengan laporan tersebut. Lakukan penggalian lebih jauh terkait indikator selanjutnya, yaitu apakah dengan program vaksinasi tersebut jumlah penyakit dapat diturunkan. Poin selanjutnya yaitu E, yang melambangkan energizing system and structure, di mana suatu struktur organisasi tidak boleh menghambat kinerja orang-orang yang ada di dalamnya. Justru suatu struktur organisasi dapat memberdayakan, mempercepat, dan mendukung kolaborasi kinerja orang-orang yang ada di dalamnya. Elemen terakhir dalam SCORS model oleh Ken Blanchard yaitu share power and high involvement, yang berarti kekuatan dibagi kepada seluruh anggota organisasi dalam mengambil keputusan sehingga menimbulkan rasa memiliki, motivasi, dan ide-ide yang kreatif. Sebagai contoh dalam aspek shared power and high involvement ini, terutama dalam kesehatan, di mana sebuah rumah sakit bisa membentuk sebuah clinical team meeting, yaitu bisa dokter, perawat, ataupun staf administrasi, itu bisa sama-sama memberikan masukan atau usulan terkait kualitas layanan pasien. Dengan menerapkan prinsip HPO ini, kita tidak hanya membangun sebuah organisasi yang berkinerja tinggi, tetapi juga menciptakan sebuah ekosistem kesehatan yang berkualitas. Tempat di mana pasien mendapatkan perawatan yang lebih baik, inovasi yang terus berkembang, dan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat. Maka dari itu, mari bersama wujudkan organisasi yang berkinerja tinggi untuk masa depan yang lebih sehat.